TKA Cina serbu Indonesia, anggota DPR ungkap kegagalan PKM darurat. Melempem. Pemerintah kan melakukan satu kebijakan ya, mengeluarkan satu kebijakan yaitu pengetatan. Pengetatan apa itu? Yaitu PPKM darurat. Apa itu darurat? Darurat itu artinya kita sedang berada dalam situasi darurat. Kalau dalam situasi darurat, berarti negara ini mestinya melindungi seluruh rakyatnya dalam konteks bagaimana mereka COVID-19. Nah, masalahnya itu kan di dalam di dalam penerapan PPKM darurat ini ada banyak larangan. Mal-mal ditutup, bahkan rumah ibadah pun ditutup. Ya enggak? Nah, tahu-tahu ini ada orang asing datang ke Indonesia. Saya tidak mau tahu ya, apakah mereka tidak ada perjanjian sebelumnya atau sesudahnya dan seterusnya. Yang jelas, yang faktual yang ada di depan mata kita adalah bahwa kita sedang darurat. Di sini saya katakan banyak anak bangsa ini yang sedang marah sekarang orang-orang Cina datang ke Indonesia ini. Bapak tahu nggak epicentrum penyebaran virus COVID-19 di Indonesia itu datangnya dari Wuhan, dari Cina. Yang datang ke Indonesia sekarang orang dari Cina. Kenapa misalnya orang kalau misalnya dari negara lain mungkin orang paham. Sekarang kita dilarang ini, dilarang itu. Tahu-tahu orang berkeliaran datang ini datang investasi dari Cina. Datang dibuat ini aturan ini untuk bagaimana supaya mendatangkan investasi di Indonesia. Saya mau tanya, apa untungnya yang mereka datang ke Indonesia ini? Paling untungnya mereka, katakan buat energi. Katakan ada listrik misalnya nanti sebagai outputnya. Tapi begitu nanti listrik ini jadi, apa itu dikasih gratis ke rakyat? Dikasih gratis atau tidak? Justru sebaliknya mereka akan jualan di sini. Listrik yang mereka hasilkan dari sumber daya negara kita, dari sumber daya alam negara kita ini dijual untuk rakyat kita sendiri. Mana untungnya? Pemerintah masih terus melakukan gonta-ganti kebijakan gitu ya, tanpa terlihat adanya tindakan-tindakan yang lebih konkret. Kita sayangkan ya, ini sudah hampir 1 tahun sejak ini, kita berharap pemerintah lebih berfokus pada subsidi kebijakan dibandingkan dengan jargon-jargon gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak berbeda daripada mengganti-ganti kebijakan yang sebenarnya substansinya tidak banyak berbeda. Lebih baik langsung saja ya, fokus kepada beberapa kebijakan yang fundamental, mendasar, tapi akan signifikan menanggulangi pandemi ya, karena kan menjadi masih longgar terhadap penyebaran virus ini. Nah, bagaimana kita kalau kita lihat aturan PPKM itu misalnya, kalau kita lihat masih tetap katakan mall ya, tempat belanja masih bahkan kita lihat ini lebih panjang ya, sampai jam 21 ya, dan pukul 19 atau pukul 20 ya. TKA Cina serbu Indonesia, anggota DPR ungkap kegagalan PKM darurat. Melempem. Anggota DPR RI fraksi Demokrat Iwan Veko kritisi soal masuknya puluhan TKA Cina di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menurutnya PPKM darurat tidak berhasil jika kebijakan pemerintah masih setengah-setengah. PPKM darurat saat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten, begitulah kata Irwan. Tak segan Irwan lantas menyebut kebijakan saat PPKM darurat ini melompat. Kebijakan PPKM darurat ini melompat, ujar Irwan dikutip dalam media di Twitter Selasa 6 Juli. Lebih jelasnya politisi Demokrat ini juga mengatakan alasan dirinya menyebut kebijakan PPKM darurat melompat. Bagaimana tidak melompat, pemerintah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu tangani pandemi ini, begitulah tegasnya. Menyinggung masuknya TKA Cina di Indonesia, pemerintah dinilai gagal dalam memberikan rasa keadilan dan kepercayaan pada masyarakat. Ini kan masyarakat dipaksa untuk diancam pidana untuk patuh, tapi pemerintah gagal berikan rasa keadilan dan kepercayaan, begitulah ujar Irwan.
Rakyat di dalam negeri dibatasi gerakan, tapi transportasi penumpang internasional darat, laut, dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Begitulah sambungnya. Menurutnya saat ini pemerintah harus berani untuk menutup gerbang internasional karena virus di Indonesia berdatang dari luar negeri. Semua kita tahu bahwa virus ini bukan virus endemik Indonesia, tapi virus dari luar negeri. Tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melompat sejak awal pandemi. Begitulah kata Irwan. Kalau ingin PPKM darurat dalam negeri berhasil, ya rakyat harus dibuat percaya ada rasa keadilan. Sehingga menurut aturan pemerintah, konkretnya tutup pintu masuk penumpang internasional, kemudian kita fokus laksanakan distribusi vaksin dan masifkan testing. Tracing akan treatment 3T tandasnya. TKI Cina diizinkan masuk RI. PKS memang pemerintah anomali, aneh bin ajaib. Di tengah penerapan PPKM darurat, TKA asal Cina masih ada yang masuk NKRI. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS Sukamta menyebut terjadi anomali ketika pemerintah Indonesia terus memberikan izin kepada TKA di tengah meledaknya COVID-19 dan terus bertambahnya jumlah pengangguran akibat PHK. Pada pemerintahan baru saja menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali. Pemerintah anomali, aneh bin ajaib. Berulang kali terjadi orang-orang asing di luar negeri dan TKA tidak bisa masuk ke Indonesia. Ketika pembatasan kedatangan dari luar negeri diberlakukan, padahal pembatasan dilakukan untuk mencegah masuknya virus COVID-19 varian baru dari luar negeri. Begitulah kata Sukamta di Jakarta Selasa 6 Juli. Beredarnya informasi mengenai kembali datangnya TKA asal Cina di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin beberapa hari lalu di tengah penerapan PPKM darurat menjadi perhatian publik. Pemerintah berdalih TKA tetap bisa masuk Indonesia ketika COVID-19 jika sesuai dengan peraturan presiden atau perpres untuk ditempatkan bekerja di proyek strategis nasional. Sebanyak 20 TKA asal Cina itu datang untuk bekerja di smelter nikel milik PT Huandi Nikel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kedatangan 20 orang TKA ini menambah jumlah TKA di Sulawesi Selatan. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, selama semester 1 tahun 2021, sudah ada 228 orang TKA masuk ke Sulawesi Selatan. Sukamta menganggap kedatangan TKA menjadi sebuah ironi. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang di PHK, pengangguran meningkat, namun TKA terus berdatangan. Kami heran dengan pemerintah alasan TKA bekerja di proyek strategis nasional karena tidak ada tenaga kerja Indonesia sesuai skill yang dibutuhkan. Ini menghina kualitas anak negeri. Masih banyak rakyat Indonesia memiliki skill memumpuni, tidak mereka belum optimal. Begitulah kritik Sukamta. Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta itu mengingatkan walaupun izin telah diberikan sesuai dengan aturan, namun pemerintah lupa mengenai norma kepatutan. Wakil Ketua MPR masuknya TKA saat ini PPKM darurat melukai rasa keadilan masyarakat. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan alias Zulhas menyoroti kabar masuknya sejumlah tenaga kerja asing atau TKA ke Indonesia saat penerapan PPKM darurat, di mana masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah dan tidak bepergian. Muncul berita-berita kurang mengenakan mengenai masih dibukanya penerbangan dari luar negeri untuk mendatangkan sejumlah tenaga kerja asing. Bakal muncul berita masuknya 20 TKA asal Cina dan Sulawesi Selatan di masa penerapan PPKM darurat. Tutur Zulhas dalam keterangannya Selasa 6 Juni. Zulhas mengatakan memang ada kemungkinan para TKA tersebut tiba di Indonesia, masuk sebelum PPKM darurat, dan sudah terlebih dahulu dikarantina, namun menurutnya pemerintah perlu meninjau ulang masuknya TKA di tengah ancaman virus COVID-19 Delta. Tapi bagaimanapun masuknya tenaga asing di Indonesia meningkat kasus COVID-19. Varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan. Begitulah jelas dia. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat di Indonesia, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang.